Oke, ketemu lagi ya kita hari ini ya di Iya. podcast yang sama, mungkin dengan pembahasan yang sama juga ya. Iya, benar. Fun fact-nya memang ini langsung aja ya. Iya. Ya kan tadi nih kita riset ya. Sat-sat aja. Oke, yang pertama yang harus kita sampaikan di sini memang di akun YouTube, di akun TikTok kita ZConnect itu views mengenai kepenulisan tugas akhir dan dunia mahasiswa itu gila-gilaan banget ya, jutaan ya. 1 juta, 2 juta, paling sedikit ya mungkin 700.000, 800.000. Jadi malam ini kita akan membahas mengenai hal yang sama ya, kepenulisan tugas akhir, drama-drama yang terjadi, ya cerita yang mungkin dimiliki mahasiswa yang saat ini masih mengerjakan tugas akhir atau yang sudah selesai, sudah wisuda dengan segala pilunya. Ya. Pokoknya hal yang relate lah Ya, dengan tugas akhir. Sampai nanti ada yang menarik nih. Yang menarik itu adalah kita akan membahas mengenai penggunaan AI. Iya, benar. Cara koreksi penggunaannya dan oknum-oknum yang menjual prompt AI dan memanfaatkan orang-orang yang tidak mengerti AI. Jadi seolah-olah mereka membuat AI mereka memframing AI seperti Tuhan yang bisa membantu mahasiswa untuk ngesain skripsi dan membodoh-bodohi mahasiswa itu. Ada. Wah, ada dong. Oh iya, oke, kita Kita bahas spill ya. Yang penting balik lagi sama seperti podcast sebelumnya. Sama kayak joki nih. Orang mau joki itu terserah, bukan urusan kita. Dosanya dosa dia. Orang yang menggunakan joki juga itu kebodohan ada di tangan dia. Hanya saja kita harus tetap sampaikan esensinya apa. Begitu ya. Kita mulai dari awal. Kalau begitu teman-teman, ya. Sebenarnya apa sih yang buat skrip itu susah? Skripsi itu susah karena kita nggak tahu mau nulis apa di awal. Jadi skripsi susah karena itu. Dan yang kedua karena males, yang ketiga karena tidak ada niat belajar sama sekali, yang keempat baru biasanya itu faktor dosen pembimbing. Tapi kebanyakan sih pengalaman mahasiswa dan teman-teman aku khususnya, skripsi itu susah karena kita tiba-tiba gitu loh, ibaratin yang kuliahnya secara normal-normal aja, general, tidak terlalu fokus ke karya tulis ilmiah, tidak pernah menulis artikel misalnya ya kalau dulu, tiba-tiba langsung ujuk-ujuk disuruh ngerjain tugas akhir yang mana kita tuh harus menyelesaikan sebuah permasalahan lalu dituliskan gitu di dalam sebuah tulisan sekompleks itu. Dan biasanya skripsi susah itu karena itu. Dengan itu kan menyatakan bahwa ya, mahasiswa pada umumnya yang memang sehari-hari mengerjakan tugas itu notabene-nya tidak mengerti cara menulis. Kebanyakan seperti itu. Jadi aku pernah buat konten juga. Ya. Hal sesimpel kayak ibaratin kalian kalau mau ngajuin judul harus ada jurnal dulu, nggak tiba-tiba muncul judul gitu. Itu juga nggak tahu gitu loh. Kayak mindset orang-orang gitu atau mindset mahasiswa di Indonesia ini, kalau kita mau ngajuin judul, yang terbentuk itu langsung judul. Nah, oke, ini menarik. Untuk membuat judul skripsi kita harus memiliki jurnal referensi. Ya lalu muncullah pilihan-pilihannya. Lalu penulisan outline yang mana jurnal itu kan kita review nih, kita riset di dalamnya. Oh ternyata penelitian ini tuh metodenya menggunakan ini, teorinya menggunakan ini. Kita perlu kembangkan. Oh variabelnya begini. Oh ya udah kita implementasikan sekarang apa yang menjadi penelitiannya itu yang lagi urgent gitu. Makanya nggak tiba-tiba judul tuh langsung muncul. Kita tuh harus nge-review gitu loh, riset-riset orang lain lalu kita kembangkan. Nah itu biasanya yang disebut judul skripsi yang baik. Nggak tiba-tiba muncul. Makanya kebanyakan para dosen sekarang kalau kita ngajuin judul tuh pasti yang diminta bab satu latar belakangnya mana, atau jurnalnya mana, teorinya mana, metodenya mana gitu. Ataupun paling simpel rumusan masalahnya mana. Biasanya gitu. Cuman banyak mahasiswa tuh yang nggak tahu. Kayak tiba-tiba diminta 3 judul, benar-benar 3 judul terbentuk tapi nggak tahu asal usul ini tuh teorinya apa, metodenya apa. Tuh nggak tahu. Banyakan seperti itu. Kalau begitu dalam pembuatan skripsi masalah dulu atau judul dulu? Ada beragam pendapat. Jadi aku kembali lagi ya, kalau misalnya skripsi itu kan tidak ada yang benar dan salah. Yang ada tuh pendapat yang benar dan sesuai, biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada beberapa pengalaman aku yang sharing sama profesor ataupun dokter-dokter yang di kedokteran, mereka itu dalam penentuan tugas akhir yang dicari itu datanya dulu biasanya. Nah, kalau aku sebagai anak sains jurusan matematika, yang dicari itu metodenya biasanya. Jadi kayak metode baru permasalahan apa yang lagi urgent sekarang. Jadi metodenya itu sebisa mungkin yang up to date kalau di matematika. Nah,
Kalau jurusan-jurusan soshum lainnya itu tuh biasanya pasti masalahnya dulu apa, lalu disesuaikan dengan teori-teori mereka gitu. Jadi beragam sih. Jadi kita makanya aku bilang tadi, dalam sebuah outline itu ada teori, ada metode, ada jenis data, ada nanti isinya variabel, ada bentuk kerangka hipotesisnya seperti apa, dan terakhir itu ini jurnalnya dari mana. Kita ngambil state of the art dari penelitian itu sehingga kita muncul nih judul penelitian yang mau kita ajukan. Biasanya seperti itu. Jujur itu nggak mudah ya, jujur ya. Kalau kita melihat ya mahasiswa-mahasiswa, janganlah di kota besar ya, mahasiswa di mungkin kota yang belum maju ya, tidak metropolitan, itu bukan hal mudah. Ya karena sesimpel mereka buat makalah aja mungkin butuh 2-3 jam. Ya padahal saat ini buat makalah itu hanya 30 menit mungkin ya, dengan bantuan AI. Ya dan itu sangat gampang untuk dilakukan. Ya. Jadi kalau dirangkum nih, tadi kan kita membahas mengenai apa susahnya buat judul. Sekarang coba kita rangkum, gimana caranya supaya buat judul skripsi itu mudah? Oh oke. Ini kita mau ngerangkum berdua atau sendirian? Sendirian. Aku dari aku pribadi ya. Iya. Kalau dari aku pribadi, gimana cara aku ngebuat judul skripsi itu mudah? Biasanya aku riset dari jurnal dulu pertama. Jadi aku ngumpulin jurnal-jurnal penelitian. Misal aku anak matematika, aku ngumpulin, oh kayaknya aku tertarik ngambil penelitian riset profesor di ITS, misalnya seperti itu. Jadi aku ngambil jurnal-jurnal, aku baca nih riwayat publikasinya jurnal-jurnal ITS. Nah nanti aku sesuaikan dengan yang ada di Google Scholar, yang ada di Publish or Perish, yang ada di Sinta Kemendikbud, aku kumpulin jurnal-jurnalnya. Setelah itu dibedah. Jadi jurnalnya itu dibedah. Metode ini tuh apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Terus itu nanti ada biasanya tuh kalau di belakang jurnal tuh ada implication ataupun limitationnya. Jadi dia itu kayak menyarankan ke peneliti selanjutnya ini dikembangkan seperti ini ya. Kayak di penelitian aku ada beberapa saran penelitian terdahulu kalau misalnya matriks aku itu harus dikembangkan seperti ini. Nah itulah yang aku angkat di dalam judul sehingga aku melihat celah penelitian. Kalau pada penelitian sebelumnya itu ada kekurangannya. Itu yang membuat dosen tuh biasanya ACC. Ketika kita ditanya, kamu kenapa ngambil judul ini? Urgensinya ada. Yang pertama dari sisi metode, dari sisi masalah, lalu dilihat ada kekurangan penelitian orang lain yang perlu kita sempurnakan. Nah, biasanya dosen suka seperti itu. Makanya kebanyakan kalau anak-anak ekonomi itu pasti yang ditanya, kenapa variabel ini urgent untuk diteliti? Terus itu gimana penarikan hipotesisnya? Coba jelasin. Itu dari mana asal-usulnya? Dari jurnal. Jadi step awal itu memang cara mudahnya itu dari jurnal. Dari jurnal kita bedah. Makanya kalau kuliah dulu waktu di semester berapa ya, semester awal pasti kita ada tugas critical journal review, kan ada ya, tugas gak ada CJR. Aku dulu ada gitu, dan ternyata itu berguna gitu karena kita ibaratin, oh ternyata gunanya itu ini untuk judul skripsi, untuk melihat dan ngebedah. Kalau misalnya riset itu tuh belum sempurna, kita harus menyempurnakannya. Bisa jadi judul skripsi, judul tesis, sampai disertasi gitu. Itu alurnya. Oke. Dan sekarang ada teknologi AI kan. Nah AI itu yang ngebantu itu biasanya. Kalau dulu kita nyarinya manual, sekarang AI itu bisa ngebantu untuk mencarikan jurnalnya. Dia bisa bantu ngembangin outline-nya. Dia juga bisa bantu nge-review jurnalnya otomatis. Jadi itu lebih mempermudah. Biasanya gitu sekarang. Kita langsung bahas AI-nya ya. Nanti kita kaitkan bagaimana penggunaan AI pada setiap babnya. 1, 2, 3, 4 sampai selesai. Ya. Benar ya, mencari referensi dari AI itu mudah. Sangat mudah. Ya. Dan membuat judul dari AI itu juga mudah. Yang susah itu adalah bagaimana menyempurnakannya dan bagaimana mengetahui apakah hasil yang diberikan AI itu sudah benar atau enggak. Dan ini nggak pernah diajarin sama orang-orang ya. Ya orang kalau mau konten ini dengerin ya guys ya. Kalau orang mau kontennya naik saat ini, itu simpelnya cari AI yang bisa memudahkan pekerjaan, buat tutorial pakainya, konten kalian akan laku. Tapi masalahnya, apakah itu mencederai etika dari seni yang kalian kontenkan? Contoh kalau dalam skripsi, penggunaan AI dalam membuat judul latar belakang itu mencederai etika akademik kalau kalian tidak sampaikan bahwa si pengguna AI harus mengetahui bagaimana cara menyempurnakan dan mengoreksi hasil AI itu sendiri. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh soal ini, ya. Mau kita langsung contohin aja. Ya gimana cara referensi AI, ya terus gimana apa yang orang gak pernah sampaikan mengenai itu dan yang lain. Mau kita contohin aja sekaligus. Boleh, mungkin boleh dicontohin nanti aku bantu pengalaman aku pribadi untuk gimana substansi yang benar dari hasil AI tersebut. Oke, jadi kita praktekin ya.
bahwa memang menggunakan AI itu sangat mudah. Tapi kalian jangan nontonnya setengah. Ini pun nanti kalau di shorts jangan dipotong-potong ya. Harus lihat ya substansinya seperti apa. Ini ilmu yang tidak membuat orang bodoh ya, tidak membuat orang merasa hidup ini serba mudah. Oke, ya kali ini kalau kita mau cari referensi, kita simply hanya buka Scholar GPT. Ya, di Scholar GPT kita bisa mendapatkan referensi yang valid ya, dan kita bisa langsung akses PDF dan link-linknya. Ya, ini contoh ya, kita ingin referensi jurnal atau artikel tentang penyalahgunaan prompt AI dalam pengerjaan tugas akhir sebagai tanda kemunduran integritas akademik. Nah, ini kita tinggal enter aja dan kita bisa langsung dapatkan link-linknya. Ya, jadi kalau teman-teman bilang ada link yang tidak valid segala macam, itu sebenarnya emang kalian nggak tahu cara makainya ya. Nah, kalau kalian tahu cara pakai AI-nya, semua bisa dilakukan dengan baik. Ya, kita cek apakah ini valid atau tidak. Oh, valid ya teman-teman ya. Oke, valid ya. Oke. Ya, kita cek lagi yang kedua, apakah ada Buku dia. ya, ada juga ya. Ternyata bisa diakses juga. Cek yang ketiga, Buku. ada. Bahkan kalau misal ya kalian tidak tahu ya bagaimana cara untuk ngecek ini valid atau enggak, kan tinggal copy aja ini. Copy, terus kalian tinggal buka Google Scholar. Ya. Lalu kalian tinggal paste yang kalian copy tadi di dalam ChatGPT. Lalu enter. Di dalam Google Scholar. Iya, di copy di ChatGPT, di paste di Google Scholar maksudnya. Nah, langsung keluar, artinya semuanya valid. Nah, berarti poin pertama terbukti bahwa memang AI bisa membantu kita untuk mencarikan referensi dengan valid kalau kita tahu cara pakainya. Ya. Nah, kemudian ya, tadi kata Kak Yuri, setelah kita dapat referensinya, barulah kita bisa dapat nih ya judul-judul yang mungkin kita bisa dapatkan dari referensi yang sudah kita miliki. Iya, Seperti itu? Benar. Nah, kita cari judulnya. Nah, untuk mencari judul ini sebenarnya kita sudah punya prompt-nya juga, teman-teman ya. Anggaplah kita mau penelitiannya kualitatif. Nah, sudah ada prompt-nya. Kita tinggal copy aja dari prompt ini mengenai pencarian judul. Ya. Lalu di sini kita paste. Ya. Nah, berdasarkan referensi di atas, kita bisa langsung dapet nih ya judul-judul yang sesuai itu apa. Nah, di sini dia kasih kita satu judul yang sesuai, lalu dia jelaskan kenapa judul ini sesuai ya, yaitu studi kasus tentang penggunaan prompt AI dalam penyusunan tugas akhir mahasiswa, eksplorasi etika dan integritas akademik di lingkungan perguruan tinggi Islam. Nah, ini juga nggak tahu nih, karena ada Islamnya mungkin karena ada referensi yang menyatakan tentang Islam ya di atas ya. Dari Nah, UIN tadi dari tuh. UIN di sini ya mungkin ya. Mm-mm. Oke. Nah, sekarang yang akan kita nomor satu juga ya ini ya dari Journal of Islamic Education ya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah apakah kalian ketika sudah punya prompt ini, ya anggap kalian sudah beli prompt ini, lalu kalian sudah dapat referensinya, langsung bisa gunakan judul yang dikasih sama AI? Belum tentu gitu loh. Sekarang kita bahas kenapa ini nggak bisa dipakai. Ya, poin pertama, dari awal aku nggak ada sampaikan bahwa penelitian ini akan hanya fokus kepada perguruan tinggi Islam. Nah, di sini kalau kalian tidak baca, hanya tinggal copy, pindahin, ajuin ke judul, nanti tanya sama dosennya, kenapa ini tiba-tiba perguruan tinggi Islam? Sementara kampus kamu bukan kampus Islam. Atau kamu selama sekolah itu tidak pernah yang tertarik dengan studi yang ada Islam-Islamnya. Lalu kenapa? Kalian jawab apa? Bingung juga. Artinya tidak semua dari AI kan bisa telan mentah-mentah gitu loh. Nah, kalau dari kalian gimana? Apakah judul ini sudah cukup baik ya dalam dunia penelitian? Enggak, karena dari modifikasinya itu kurang ilmiah bahasanya. Terus sekarang itu udah gak pakai studi kasus di depan kayak gitu. Nah, ini sudah tidak ada ya. Jadi kalaupun mau studi kasus ini kan artinya case ya. Case itu kan ke objek penelitian, seharusnya di belakang. Nah, terus bisa itu. Tapi bukan yang tentang penggunaan, misal evaluasi penggunaan prompt. Jadi di sini tuh kita nggak dapat fungsi tujuannya ini tuh mau ngapain gitu loh. Dia tuh mau ngapain? Mau ngevaluasi, mau implementasi AI, atau dia mau menerapkan. Jadi di dalam judul skripsi itu harus ada tujuan. Kayak ibaratin kata kerjanya apa?
yang di sini. Nah, itu nggak ada di sini. Kalaupun dia itu studi kasus tentang penggunaan, berarti kan hanya mengecek gitu. Nah, untuk standar dosen ini tuh kayak ini terlalu mudah. Ini untuk judul esai kalau yang seperti ini. Oke. Kayak Ya. gitu. Artinya memang baik lagi ya diingetin ke kalian semua bahwa jangan kalau kalian lihat orang jualan prom AI lalu bilang skripsi orang banyak selesai A B C D itu tuh buzzernya dia gitu. Kan jangan tertipu merasa bahwa oh zaman sekarang punya prom AI beli 50.000 bisa langsung kelar skripsi, itu bohong. Kalian dibodohi dengan sistem, dibodohi oleh orang-orang yang tahu menggunakan AI dan memanfaatkan orang-orang yang ingin sesuatunya itu cepat kelar gitu loh. Sesuatunya instan. Boleh ngegunain prom AI, tapi tetap harus tahu substansinya. Betul, maksudnya gitu. gini loh, jangan terbuai. Jadi kalau orang jual prom AI, terus kalian bilang, oh prom AI itu bagus ya, kita nggak perlu ngerti skripsi, itu salah. Bahkan sekalipun kami, ya ini prom AI milik kami juga menjual prom AI. Tapi kami nggak pernah bilang ya teman-teman, bahwa prom AI bisa membantu kalian menyelesaikan skripsi tanpa kalian ngerti skripsi. Dan untuk ngerti penelitian, kalian tetap harus belajar gitu loh. Ya, benar. Ya, jadi jangan pernah mikir oh saya punya prom AI, saya punya prom artikel, ya saya bisa buat artikel sendiri. Oh saya bisa parafrase, oke saya bisa parafrase, saya bisa kuantitatif karena saya punya prom AI. Nah, kalian ngerti nggak cara pakainya? Oke ini lanjut ya, kita lanjut ya. Kita lanjut kalau kita masuk ke dalam pembuatan latar belakang. Nah lihat, kita udah punya nih, kita udah punya nih promnya, ya bahkan lengkap banget. Ya punya Z Connect, punya belajar riset nih, belajar riset. Ya ini kita tinggal copy. Oke. Lalu kita copy, kita paste ke sini. Saya mau ambil judulnya. Judul tersebut. Ya. Nah, saya paste aku paste ke sini. Ya, lalu aku akan buat menjadi tulisan yang sangat profesional dengan prompt yang aku juga sudah buat di sini. Ya, ini aku copy, lalu aku paste. Tinggal itu poinnya belum, poin paragrafnya. Enggak usah ya? Sederhana. Kita buat gampang aja. 5 paragraf ya. Nah, ya ini kita buat hanya 5 paragraf. Oke. Nah, ini kita ketemu hasilnya. Oke. Kita buat 5 paragraf supaya mudah. Apakah hasilnya bagus? Ya bagus, hasilnya bagus. Ya. Namun, apakah kalian ngerti 5 paragraf yang dibuat sama AI ini? Coba kita cek. Oke. 1. Gimana? Menurut kalian gimana? Apakah ini sudah sempurna dari paragraf pertamanya? Untuk format kualitatif itu kan paragraf penelitiannya itu induktif. Cuman ada beberapa dosen yang itu ngadopsinya tuh deduktif juga. Tapi kalau secara aku yang ngebaca itu kurang karena setiap pengutipan yang itu misalnya kayak fenomena ini melahirkan dinamika baru dalam praktik penulisan akademik. Case-nya itu nggak ada gitu loh. Itu case yang di mana dianggap fenomena, dari mana, dari provinsi mana, dari jurnal mana, itu nggak ada di situ. Jadi kalau misalnya mau spesifik ke masalah, kita itu nggak cuman ngomong doang, tapi harus ada kita pengutipan sitasi pendapat ini tuh dari mana. Kalau misalnya pendapat pribadi ya boleh. Tapi di sini kan ada adalah. Nah kalau adalah itu kan definisi ya. Jadi itu harus ada sitasinya itu dari mana. Selanjutnya, kalau misalnya yang bagian paragraf kedua, isu ini menjadi mengungkap perguruan tinggi sama ini menjunjung tinggi nilai kejujuran. Nah, oke. Nah, ini oke lah, karena ini kan menyatakan pendapat kita sebagai penulis. Nah, untuk penelitian terdahulu, ini kita perlu ngecek apakah penelitian terdahulu, dan ini tuh belum sambung menyambung ya kalimatnya. Seharusnya kalau dia bahas di sini pendidikan yang menekankan pada integritas spiritual dan ilmiah, nggak tiba-tiba loncat ke penelitian terdahulu, padahal di atas nggak ada ngomong penelitian terdahulu, jadi nggak bisa buat latar belakang itu seperti itu. Oke, nah selanjutnya juga ya setelah kalian dapat nih 5 halaman, terus kalian happy nih, hore ya dibuatin 5 halaman sama AI ya, tinggal buat sedikit lagi. Atau kalian bilang oke, saya tinggal minta buatin 10 paragraf lagi jadi 15 paragraf. Oke. Sekarang ini coba lihat ya yang di akhir di sini. Ya ini aku terangin, nah, aku perbesar ya. Kalian lihat di sini. Oke. Nah ini. Nah, lihat di sini. Fokus akan diarahkan pada etika. Nah, ini kalau kalian nggak baca ini, bagian ini kalian tidak baca, ya, kalian akan kehilangan arah untuk nanti di bab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya, untuk ingat bahwa di latar belakang kalian buat ini loh. Gimana? Nanti kalau di bab selanjutnya, di pembahasan selanjutnya, kalian nggak buat fokusnya sesuai dengan latar belakang yang kalian buat. Dia tuh outline-nya benar, tapi kita perlu pengembangan dan perlu melengkapi lagi. Iya, jadi AI ini. Iya, menggunakan prompt AI ya.
menggunakan Prom AI itu memang adalah sebuah inovasi teknologi yang kita tidak bisa hindarkan, teman-teman. Makanya kita tetap sediakan. Hanya saja yang kita mau ikutin di sini, kalian jangan terlena gitu loh. Ketika ada orang bilang udah pakai Prom AI kalian langsung skripsi beres, itu tuh bohong gitu. Itu tujuannya cuma ngambil uang kalian, jualannya laku, dia seneng, udah. Dan kalian tetap nggak akan kepake. Kenapa kalian nggak diajarin cara pakainya gimana? Kalian nggak diajarin gimana ilmu yang seharusnya kalian punya untuk bisa pakai ini. Ini ibarat pedang gitu loh ya. Kalian kalau salah pegang, yang kepotong itu bukan musuh, tapi jari kalian sendiri. Kalau dia belajar riset diajari ya. Nah beda ya. Kita bisa bilang gini karena kita jual AI, jual promnya, dan kita selalu ajarin ke kalian bahwa perkembangan teknologi harus juga diiringi dengan perkembangan otak kita. Ya itu. Oke. Sekarang kita lanjut nih. Itu kan kalau dilema bab 1. Gimana kalau bab 2? Kira-kira dilema skripsi dalam pengerjaan bab 2 itu seperti apa sih? Oke, tadi kita udah bahas judul, udah bahas bab 1. Nah selanjutnya kita bahas ke bab 2. Kalau dari aku pribadi, untuk penulisan bab 2 itu tidak ada kesulitan ya. Karena aku nulis proposal itu 3 hari coy. Waktu nulis proposal skripsi. Karena mungkin aku tuh sudah paham untuk bab 2 itu harus terdiri dari grand teori, ataupun sekarang itu lebih penting ya apply teori aja cukup. Nah teori ini tuh maksudnya apa? Teori ini maksudnya adalah misal kita simpelnya ya, aku bahas yang sosial aja supaya lebih dekat sama penonton. Misal kita bahas tentang keputusan pembelian gitu, keputusan pembelian pada sebuah produk. Nah itu dipelajari sama anak ekonomi, ada teorinya. Teorinya teori apa? Teori plan behavior. Nah, teori plan behavior ini punya siapa? Lalu dikembangkan oleh siapa? Nah, saat ini tuh kita menarik hipotesisnya seperti apa. Jadi di dalam bab 2 itu nggak cuma melampirkan definisi, tapi kita mengembangkan dari teori sebelumnya sampai sekarang itu seperti apa dan memunculkan sebuah temuan baru gitu. Nah, itu di bab 2. Selanjutnya, kalau setiap rumpun ilmu itu bab 2 berbeda. Kayak anak ekonomi beda, anak hukum beda, apalagi aku anak matematika. Anak matematika itu isi bab 2-nya itu lebih ke pembuktian dari rumus. Jadi rumusnya itu dibuktikan, terus itu apa aja yang mencakup dari isi judul. Intinya simpelnya gini, kalau bab 2 itu isinya adalah kita harus mendeskripsikan apa isi yang ada di dalam judul. Jadi misalnya judulnya bahas pengaruh keputusan pembelian, bahas keputusan pembelian apa, produknya apa dibahas, dan semua itu dibahas. Itu untuk bab 2. Nah yang penting di dalam bab 2 itu adalah teorinya. Dari sisi teori itu biasanya ditanyakan dosen. Selanjutnya makanya di bab 2 itu ada kerangka konsep sama kerangka teori. Kalau misalnya pengambilan teori atasnya aja udah gak bener, nanti kerangka konsep sama kerangka teori di bawahnya itu juga udah gak bener. Itu biasanya. Jadi bab 2 itu isinya adalah teori dan pengembangannya gitu. Oke. Selain bab 2 ya, kalau kita mudah kita skip lah ya. Bab 3 mudah atau susah? Kalau dari aku pribadi, bab 3 itu malah nggak sulit. Tapi ada beberapa jurusan yang bab 3 itu lumayan kompleks ya, kayak anak ekonomi ataupun anak kedokteran. Itu biasanya kalau bab 3 mereka itu ibaratin data, jenis datanya itu apa. Nah itu tuh harus tahu dulu. Itu kan banyak ya buku, ada buku-buku penelitian-penelitian punya Sugiono, Moleong, ataupun siapa tuh penulis-penulis lainnya. Nah kalau bab 3 itu adalah metodologi penelitian, langkah-langkah kita mau meneliti dari awal tuh sampai akhir gimana. Yang pertama kita harus mengetahui tadi pendekatan penelitiannya itu apa, kuantitatif, kualitatif, research and development, atau mixed method dan lain-lain. Banyak pendekatan penelitian, tapi yang secara generalnya itu. Lalu yang kedua kita harus tahu jenis datanya apa. Yang ketiga kita harus tahu langkah-langkah analisisnya seperti apa. Yang keempat kita harus tahu bagaimana cara menganalisisnya gitu supaya dapat kesimpulan yang kita harapkan sesuai dengan rumusan permasalahan. Jadi kalau bab 3 itu adalah si penulis harus mampu menuangkan gimana langkah-langkah penelitian dari judul skripsi ini. Kayak tadi misalnya, penelitian itu dia mengeksplorasi ya, judul dari yang kita dapat dari AI mengeksplorasi Prom AI. Nah, langkah-langkahnya gimana? Siapa yang ditemuin dia? Kalangan mahasiswa. Kalangan mahasiswa berapa orang? Apakah valid misalnya 3 orang? Apakah valid misalnya 50 orang? Nah, di dalam bab 3 itu ngebahas itu semua. Jadi, intinya bab 3 itu isinya langkah-langkah supaya penelitian kita tuh berhasil. Kayak gitu. Oke, kalau semuanya mudah ya, kalau semuanya mudah, bab berapa sih yang paling banyak revisi dari dosen? Oke, itu disclaimer menurut aku ya mudah, tapi kalau menurut orang lain sulit itu karena tidak paham mau nulis apa di awal kalau proposal penelitian ataupun skripsi itu. Kalau menurut aku pribadi yang sulit itu adalah di latar belakang. Yang mana latar belakang itu kan kita diminta mampu berpikir secara sistematis dari awal sampai akhir, kedalaman penelitiannya seperti apa, terus itu penelitian terdahulunya gimana, kutipan ngambilnya dari mana, kenapa bisa metode ini, kenapa bisa permasalahan ini. Nah itu tuh harus kita
berikan secara detail di latar belakang. Kalau untuk bab 2 itu nggak terlalu sulit, di bab 3 juga lumayan ya sulit. Tapi aku nggak terlalu banyak revisi kalau di bab 3. Aku banyak revisi itu di bab 1. Oke. Jadi gini. Dalam skripsi normalnya minimal berapa lembar? Nggak ada normal sih, cuman ada juga beberapa yang tipis, ada yang ribuan. Jadi itu tergantung kesukaan dosen pembimbing biasa ya. Tipis-tipisnya berapa? Atau temen aku ada yang satu skripsi itu cuma 50 lembar. Kalau aku pribadi, aku kemarin itu dari bab 1 sampai bab akhir itu 80 lembar. Ada juga temen aku yang ratusan. Tapi menurut aku yang kuantitinya bagus gitu, kalau bisa ya yang 80 ke atas lah. Karena kan ibaratin kita tuh nulisnya itu butuh mendeskripsikan, nggak mungkin sesimpel sesingkat itu. Tapi nggak tahu ya kalau teman-teman mahasiswa lain berapa lembar, aku nggak tahu. Ada yang mungkin lebih sedikit dari itu atau lebih banyak. Oke, apakah 80 lembar itu ya mungkin semuanya full dibuat prompt AI? Kalau untuk dibuat full nggak bisa, tapi kalau kita mengembangkan paragraf dari tiap subbabnya itu bisa. Jadi misal nih, aku ngambilnya topik inflasi, tapi aku nge-stuck, aku nggak ngerti cara ngembangin inflasi ini kalimatnya seperti apa. Itu bisa di prompt. Jadi aku nggunain itu juga. Ibaratin aku nggak tahu sambungan kalimat selanjutnya itu ini apa. Nah, aku gunain AI untuk nyambungin kalimat itu. Tapi aku harus tahu format dari awal sampai akhir. Ini tuh paragraf ini tuh mau narik kesimpulannya seperti apa. Nah, itu harus tahu. Bab 4 juga kayak gitu. Aku bab 4 juga minta bantuan AI beberapa untuk pengembangan kalimat. Karena gak semua manusia atau mahasiswa itu mampu punya literasi kalimat yang begitu banyak. Jadi ada perkembangan teknologi, kenapa gak kita gunain gitu. Nah, kira-kira ada cerita gak ya dari siswa kita mungkin dari belajar riset yang dia mengalami bentrokan ya terhadap dosennya yang memang sangat skeptis terhadap AI. Ya, tapi memang dia pun sendiri kemampuan menulisnya itu kecil. Jadi ibaratnya bukan orang yang tidak bisa menulis bukan berarti orang bodoh ya. Memang mungkin dia bukan skillnya nulis aja. Ya, dia sangat tidak applicable gitu untuk dalam bentuk tulisan ya. Dan bagaimana sih biasanya cara dari tutor-tutor belajar riset itu mengatasi siswa seperti ini? Jadi kondisinya dosennya sangat skeptis AI dan dia itu keterbatasan untuk kemampuan mengolah bahasa dalam menulis gitu. Oke, langsung aku jawab ya. Jadi solusi untuk mengatasi dosen yang skeptis terhadap AI, misalnya kita udah menggunakan AI tapi dosennya kayak skeptis gitu ya. Kalau dari aku biasanya tuh ke teman-teman khususnya mahasiswa, itu kalau kita menggunakan AI, misal kita ngembangin paragraf 1, jangan ditelan mentah. Tadi kan kita udah bahas ya, kalau misalnya pembuatan AI itu jangan ditelan mentah gitu aja, tapi perhatikan ini kutipannya udah bener belum citasinya. Terus lihat lagi, cek paragrafnya. Jadi sebenarnya kalaupun ngegunain AI itu nggak salah, dosen itu pun nggak menyalahkan sih sebenarnya. Tapi kita harus memperhatikan dari sisi plagiasinya, nyambung nggak kalimatnya, terus itu citasinya ini bener nggak. Perhatikan kalimat-kalimat yang misalnya ada definisi apapun itu pasti pendapat orang lain, bukan pendapat kita pribadi. Jadi kalau menggunakan AI udah ada hasil nih, tapi kita harus memperhatikan itu beberapa hal, citasi, sisi kalimat, terus itu paragrafnya ini udah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dosennya nggak. Kalau udah mencakup semua itu ya dosen oke aja. Makanya kalau menghadapi dosen skeptis itu ya pinter-pinter mahasiswa dalam mengetahui substansi dari paragraf yang mau dia tulis. Dalam pembuatan skripsi, gimana cara kita tahu apa yang dosen kita mau? Oke, kalau misalnya itu kan di masa pembimbingan itu kan kita pasti tahu ya kayak dosenku ini suka seperti apa, kecuali kalau misalnya dosennya susah dijumpain. Tapi kalau aku pribadi, karena dosen aku dulu tuh sering banget aku jumpain, dosen aku waktu S1. Nah itu tuh dosen aku S2 pun juga, bahkan dosen aku yang ngechat aku duluan. Jadi aku tahu kesukaan dosenku itu seperti ini gitu. Dan aku harus membuat paragraf yang seperti ini. Jadi kalau misalnya sama sekali nggak tahu, perbanyaklah ngebaca skripsi-skripsi yang mirip dengan judul dia, lalu lihat, oh ternyata pengembangan paragraf pada skripsi orang lain itu kayak gini. Oh ya udah, tinggal dimodifikasi. Jadi mahasiswa yang nulis-nulis skripsi ini tuh jangan stuck gitu loh. Pikiran untuk memodifikasinya itu ada. Ada AI itu modifikasi, sama buat judul juga gitu. Ada judul orang lain modifikasi itu nggak apa-apa. Jadi nggak disalahkan gitu. Iya, maksudnya gini. Oke lah, itu kan secara garis besar ya. Tapi kita mau secara teknis ya, dalam pembuatan skripsi, secara teknis gimana sih cara supaya kita tahu nih dosen kita maunya apa? Contoh ya, dalam pembuatan judul atau dalam fokus penelitian ya, kita harus lihat dulu nih background dosennya itu fokusnya di bidang apa. Kita bisa searching di Google, kita lihat hasil tulisan yang dia udah pernah
kerjakan itu apa saja. Kita lihat dia memang ekspertisnya di bidang apa, lalu kita ikutin aja yang biasa dia inginkan, walaupun kadang tidak sesuai dengan yang kita mau. Kan banyak ya. Nah, selain teknis-teknis seperti itu, ada apa lagi? Itu tadi udah kemampuan analisis yang pertama. Yang kedua, kemampuan kita untuk ngebaca judul yang mirip dengan skripsi kita. Jadi carilah beberapa literatur yang mirip dengan judul kita. Gimana cara kita cari judul yang mirip dengan judul kita? Sebenarnya kita punya judul gitu loh. Maksudnya sementara belum punya judul? Iya. Jadi kita mau cari nih yang sama dengan judul kita. Nah, kita belum punya judul. Apa yang kita mau cari? Kan kita bahas pembuatan bab atau bahas judul? Oke, judul dari awal. Biasanya orang mau semester ganjil, semester 7 ya mungkin ya. Orang-orang bakal masuk UP, usulan penelitian. Ya, pasti judul dulu kan. Iya, ya kalau misalnya tadi udah bener, analisis riset. Yang namanya skripsi itu ngeriset. Yang mana kita kayak ya udah tahu publikasi dosennya, baca publikasi dosennya. Lalu yang kedua, untuk mengetahui kriteria pengennya itu gimana, sebenarnya butuh orang-orang yang jadi tutor gitu, yang pinter untuk ngajarin kita. Terdosen itu sukanya seperti ini, dan itu tuh sudah general se-Indonesia. Kalau misalnya dosen itu suka penelitian yang punya itu tadi yang aku sebutin, tahu metodenya, ada urgensinya, ada gapnya, ada novelty-nya, tahu hipotesis penelitiannya apa gitu. Jadi lengkap gitu loh, nggak ngasal judul doang kayak gitu. Secara teknis, kalau mau cari judul skripsi, kita harus lihat dosen pembimbing kita itu penelitian sebelumnya itu di bidang apa. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau kita tidak suka bidang yang dia ekspertis dalam itu gitu. Contoh, si dosen kita sukanya ekspertisnya di mungkin di bagian penelitian A. Kita sukanya B nih. Apa kita harus ikutin dia? Enggak juga. Yakin kan kalau misalnya ada fenomena yang seperti itu, kita harus meyakinkan kalau misalnya kita bisa untuk penelitian itu. Kayak aku pribadi, dosen aku itu nggak expert di situ. Dosen aku yang statistik itu expertnya itu di penelitian lain. Sementara aku ngambil metodenya metode spasial yang emang ya nggak expertnya di situ. Beda gitu. Cuman aku meyakinkan dengan ini urgensinya ada loh penelitiannya. Makanya kalau misalnya aku sering ngasih tahu ke mahasiswa, kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita bakal jadi individu yang iya-iya aja sama pendapat dosen. Tapi kalau kita punya argumentasi sendiri, itu boleh. Kita boleh tidak mengikuti publikasi dosen, tidak mengikuti expertnya dosen, tapi kita harus mampu mempertanggungjawabkan apakah judul itu memang urgensinya tinggi dan apakah memang kita mampu terhadap penelitian itu. Terkadang para dosen itu kayak menyarankan judul ini aja ya, itu karena itu track record mahasiswanya, misalnya dia itu kuliah aja nggak mampu gitu, kenapa mau ngambil judul yang susah-susah, kadang seperti itu. Atau nanti kita yang nggak ngerti dapatnya judul yang susah. Nah itu ada juga kasus seperti itu. Ini menarik. Sepengalaman kita ya. Ini bukan kita mau gibahin dosen ya, enggak ya. Tapi ini menarik ya. Anggaplah ini pembicaraan para mahasiswa atau ungkapan isi hati para mahasiswa ya, mengenai keadaan saat ini. Terlepas dari siapa dosen, siapa enggak, kita semua di sini sebagai netizen. Oke? Ada nggak sih ya dalam proses penyelesaian tugas akhir dosen memandang mana mahasiswa yang dosen memandang mahasiswa dengan materi. Jadi mahasiswa yang mungkin tingkat kemampuan finansialnya menengah ke atas, dia perlakukan A+. Dan mungkin ya mahasiswa yang kemampuan finansialnya menengah ke bawah, dia perlakukan C-. Ini disclaimer aku ya, pengalamanku S1 S2, oke. Jadi teman-teman boleh dengerin, atau teman-teman lainnya beda pengalaman, nah itu aku serahin. Kalau aku tidak ada. Aku bukan anak orang kaya, bukan anak yang ekonominya tinggi, tapi yang aku buktikan itu waktu aku kuliah dari segi IPK, terus aku aktif di kelas, jadi aku lumayan deket sama dosen pembimbing, lumayan lancar lah waktu skripsian waktu S1. Nah, ada juga beberapa universitas, aku tahu temenku yang tapi swasta sih, cuma nggak negeri ya. Nah, yang bisa dari sisi materi, ibaratnya kayak bawa ini misalnya, terus entah bawa apapun itu kayak ya bakal lancar gitu. Cuman itu dari segi aku anggapnya ya untuk mengambil empati dosennya. Tapi sekarang kalau univ-univ negeri itu banyak menghindari hal-hal seperti itu karena kan banyak pungli-pungli ya dianggap. Iya, mereka memang menghindari seperti itu tapi lari-larian juga ya. Tidak tahu ya. Oh enggak. Kan cuma bertanya, ini bertanya ya. Kalau kalian yang punya pengalaman kan bilang. Kalau saya cuma bertanya sih. Iya, kalau aku belum, aku nggak mengalami hal itu sih. Oh enggak. Enggak. Tapi kedengarannya banyak. Bahkan kemarin yang kedinasan ya,
kedinasan pemerintahan lagi ya. Di sini bilang dosennya harus gitu juga. Mungkin inisiatif kita sebagai mahasiswa ya, kayak bawa makanan, bawa oleh-oleh. Gak salah juga sih. Gak salah, itu tadi. Bentuk terima kasih ya. Iya, bentuk terima kasih. Benar. Cuman dosen itu kan kayak ini tanggung jawabku. Jadi ada beberapa dosen yang kayak gitu. Aku dapetin dosen yang seperti itu. Ini udah tanggung jawabku, jadi nggak perlu ngasih apapun. Cuman karena itu yang namanya manusia pasti ada sisi simpatik ya. Kalau misalnya kita berikan itu, jadi pinter-pinter lah. Bahkan kita ke orang tua aja mau minta duit kerja dulu ya, kayak ibaratnya nyapu dulu untuk nyari perhatian. Ya apa bedanya sama dosen? Ya nggak apa-apa gitu. Berarti Anda ini kalau jadi dosen juga tipe seperti itu ya? Nggak juga lah. Enggak ya, karena itu kan etika ya, etika di akademik. Ibaratin kita nggak memaksakan, jangan ada pemaksaan seperti itu. Tapi kalau siswa mau memberikan atau mahasiswa mau memberikan, ya udah silakan sok gitu. Tidak dilarang, karena itu kan kemurahan hati. Jangan berikan itu karena paksaan kayak gitu. Apa punya pengalaman seperti itu? Kebetulan saya memang baik ya sama dosen saya, deket, jadi kayak temen sih jatuhnya ya. Tapi ya saya nggak punya pengalaman, cuma saya dengar banyak yang kayak gitu ya. Mungkin saya salah satu orang beruntung ya. Di Unpad. Iya, saya di Unpad. Kebetulan saya nggak ketemu. Ya ketemu dosen gitu. Oke. Walaupun ada ya, kayaknya ada. Ya. Tapi balik ke AI lagi nih. Banyak nggak sih dosen? Aku nggak usah nanya ya, aku mau kasih statement. Masih sangat banyak ya dosen yang skeptis sama AI. Percaya nggak? Percaya, karena kan dianggap instan ya. Dianggap kayak ini instan, nanti ngomong ngerti gitu. Iya, kalau dosen skeptis dengan AI itu artinya dosen tersebut ya dipertanyakan juga kredibilitasnya terhadap penyesuaiannya ya, kemampuan penyesuaiannya mengenai tools pendidikan dalam hal kali ini kepenulisan tugas akhir. Itu nggak bisa dipungkiri gitu loh. Jadi gini loh, karena dosennya skeptis AI, mahasiswanya bilang, "Bu, kami nggak mungkin nggak pakai AI. Jadi kalian pasti pakai AI." Akhirnya mahasiswanya pakainya diam-diam. Akhirnya karena diam-diam ngerjainnya, mahasiswanya nggak terarah pakai AI. Kalau menurut aku pribadi, dosen tuh skeptis terhadap AI itu karena mahasiswa gunain AI asal ngambil. Nah itu harusnya dosen jangan skeptis kalau gitu, supaya mahasiswanya tahu. Tapi belum tentu dosen juga mumpuni untuk ilmu itu. Itu masalahnya. Makanya di sini kita luruskan nih. Ya, kita mengerti saat ini masih banyak dosen yang skeptis dengan AI. Tapi ada juga dosen-dosen yang pinter sih, ada juga memang teknologi IT. Tapi sepintar-pintar dosen dalam teknologi IT, kita bisa menghitung lah ya, menghitung jari seberapa banyak sih. Iya, benar. Ya, dan kita nggak bisa salahkan karena kemampuan penyesuaian adaptasi terhadap teknologi itu memang lebih cepat kaum muda seperti kita. Iya, benar. Ya, makanya di sini kita selalu ingetin, kalau dosen kita skeptis AI, ya kita tetap mau pakai AI. Artinya kan ada dua entitas yang tidak bertemu di sini. Yang satu nggak mau pakai AI, yang satu wajib pakai AI. Ya. Nah, di sini kita ingetin, kan boleh pakai AI tapi kan harus tetap belajar gimana caranya ngisi otak kita lebih pinter daripada AI. Ya. Jadi AI itu membantu kita untuk menyelesaikan dan memudahkan kita dalam kepenulisan tugas akhir. Bukan sebaliknya, bukan kita yang disuruh AI untuk ikutin kemauan dia dalam penelitian yang kita punya. Ya. Kita yang punya penelitian ya kita yang ngerjain dong. Ya, kita yang suruh AI dong. Setuju. Ya kan, jadi bukan kayak carikan saya judul. Nah itu agak aneh. Kecuali kalian bisa bilang gini, AI saya udah tahu bahwa topik penelitian saya adalah ABCD, ya ruang lingkupnya ABCD. Coba nih, buatkan saya kata-kata yang menarik sebagai judul. Itu masih bisa. Atau ini gunain AI untuk nge-review jurnal. Misalnya kita nggak tahu jurnal internasional bahasa Inggris kan. Nah itu bisa. Jadi jangan AI buatin saya judul. Topiknya apa? Nggak tahu lah. Yang penting tentang mahasiswa. Nah itu enggak. Jadi kalian harus tetap tahu nih. AI buatin saya judul. Topiknya mengenai mahasiswa yang menggunakan prompt AI dengan tidak menghargai etika akademik. Lalu nanti outputnya adalah ABCD. Ya. Lalu saya mau ruang lingkupnya mungkin hanya di Jawa Barat saja. Ya. Lalu dikaitkan apakah misal ya ada kaitannya ya hal ini dengan tingkat pengangguran. Kenapa? Karena isi otaknya gak ada ya. Jadi ya. Nah itu make sense. Artinya AI akan bantu kalian untuk rangkumkan apa yang kalian mau. Ya, AI itu konsultannya kita. Iya. Bukan jokinya kita. Bukan Tuhan. AI itu bukan musuh. Tapi AI juga bukan Tuhan.
Ya, gitu. Seperti itu. Jadi ceramah di podcast ini banyak karena ini podcast dibuat sangat urgent teman-teman ya. Karena sangat banyak gitu loh orang terjebak. Orang jualan AI 50.000 terus tertarik, bang gimana caranya supaya daftar. Tapi kan nggak diajarin gitu loh bahwa ini tuh nggak bisa cuma pakai prompt AI. Kalaupun ada yang kalian lulus gara-gara prompt AI, fix kalian satu hoki, dua emang dosennya males mengoreksi, selesai. Nggak mungkin hasil AI bener-bener AI tanpa otak itu real bagus tuh nggak mungkin. Bener sekali, karena kayak aku yang belum jadi dosen pun, aku nggak baca judul tuh kayak apa sih gitu. Kayak baca latar belakangnya, ini harus formatnya deduktif, kenapa kayak gini gitu, harus dikembangin. Jadi nggak bisa ditelan mentah-mentah aja. Ya jangan kalian juga nggak tahu nih apa itu deduktif, tahu nggak? Banyak yang nggak tahu loh. Tahu ya itu adalah metode penulisan dari umum khusus. Tahu nggak gimana cara nulisnya? Nah itu harus tahu, baru gunain AI. Itu gitu rutenya. Jadi sama kayak buat judul, nggak judul dulu yang muncul, riset dulu jurnalnya, riset dulu semua metode, teori, variabel dan lain-lain, barulah terbentuk judul penelitian. Ini contoh ya, ini contoh, sekedar contoh supaya kalian tahu maksud yang kami sampaikan itu apa sih nih ya. Dalam pembuatan latar belakang kita tuh buat banyak boldnya, kita buat banyak yang di tanda tebal. Buat latar belakang penelitian, kuali atau kuanti. Kalian harus tahu dulu bedanya kuali kuanti itu apa. Yang pertama. Yang kedua, pendekatannya khusus ke umum. Ya, kalian harus tahu dulu apakah ini induktif atau deduktif. Ya, kalau kalian sudah tahu gimana cara ngelihatnya, apakah ini sudah benar khusus ke umum atau enggak. Ya, yang ketiga, harus menguraikan fenomena sosial. Nah, yang keempat, harus merupakan isu-isu terkini. Yang kelima, nah, kelompok atau objek penelitiannya itu siapa? Yang keenam, konteks penelitiannya bagaimana? Penelitian terdahulunya mana? Kesenjangan penelitian atau research gap-nya itu yang mana? Ya, apakah ada perspektif barunya atau tidak? Ya, lalu di dalam itu harus ada pentingnya penelitian, tujuan yang ingin dicapai dan kontribusinya dalam ilmu atau praktik di masyarakat. Ya jadi at least kalau kalian nggak tahu hal-hal ini jangan buat latar belakang pakai AI. Sederhana itu aja. Belajar dulu substansinya. Ini mending ya. Prompt kita buat bold supaya kalian ngerti. Minimal kalian searching satu-satu dulu lah sebelum pakai promptnya. Apa yang dimaksud kesenjangan penelitian? Apa yang dimaksud? Nah, ini bahkan kita jelasin loh di sini ke kalian. Kita jelasin satu-satu. Maksudnya apa? Supaya kalian ngerti, bukan cuma oh ada prompt. Prompt dapat ini latar belakang 10 kopi aduh kalian dibodohin kalau kayak gitu, coret lah sama dosen. Coret semua. Andai pun kalian checklist kalian nggak dapat apa-apa, kalian kuliah 4 tahun nol, bayar puluhan juta kan nggak dapat apa-apa. Iya gitu ya. Nah ini sudah mulai berbui juga ya ceramah malam ini. Gimana? Ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita next nanti di meeting selanjutnya? Itu aja sih. Jadi hari ini kita nge-review hasil dari pembuatan AI. Jadi step pertama itu kita harus mengetahui substansinya terlebih dahulu, barulah gunakan AI. Dan aku pernah juga menyampaikan di podcast sebelumnya kalau orang-orang yang gunain AI itu harus kemampuan analisisnya itu dipakai gitu. Iya. Satu lagi yang harus kalian ingat teman-teman ya. Kalau kalian beli prompt aja tanpa kalian tahu substansinya, kalian harus ingat ini. Memang benar, nanti di tahun 2030 itu adalah transformasi dunia pendidikan yang paling kontras sepanjang sejarah. Karena AI akan menggantikan banyak hal. Bukan menggantikan manusia, tapi AI menggantikan orang-orang yang tidak mengerti menggunakan AI. Artinya, kalian jangan mau dibodohin sama orang yang buat ini. Kalian harus juga ngerti kenapa kalian buat ini. Kenapa kami harus ikutin ini. Kenapa kami harus pakai prompt-nya. Kenapa script kami bisa dipakai sama prompt-nya? Kalian harus tahu semuanya untuk kalian bisa bersaing di dunia itu. Ya, jadi intinya kita menyediakan kemudahan, tapi kita juga mendidik. Ya, kami juga tetap menghargai etika akademik untuk selalu berada pada integritas akademik yang benar. Dan kita ngajarin itu juga lagi ada workshop ya untuk itu. Ya. Workshop dan itu nggak bayar ya. Kalau kalian dari member kita nggak bayar, kasih free. Setiap bulannya kita akan ada workshop bagaimana cara menggunakan AI dan mengoreksi AI. Jadi juga bukan cuma pakai AI, nggak gitu. Pakai AI-nya, koreksi AI-nya, ya, dan buktikan dengan kemampuan otak kita sendiri. Iya benar. Oke. Itu aja ya. Mungkin itu aja. Kita next meeting lagi kita bahas lebih dalam lagi. Kita lihat antusiasme penonton. Kalau kalian suka kita akan lanjutkan.
dan akan terus mengadvokasi kebenaran. Oke, Mantap terima ya. kasih. Terima kasih. Selamat Selamat malam. malam.